Dugaan pungli yang akan dilakukan oleh pihak sekolah-sekolah negeri, SDN, Sukorahayu, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, tepatnya di bulan April tahun 2025, sekitar seminggu yang lalu untuk perpisahan siswa kelas 6 dan untuk pembuatan paping sekolah. Saat awak media mengonfirmasi salah satu wali murid Adi Sumari orang tua dari siswa Wisnu Agung Dwi Cahyo yang berada di Dusun Sukaresmi membenarkan adanya penarikan sebesar Rp300.000 yang dilakukan oleh komite dan pihak sekolah. Namun saya belum membayar Pak, tambahnya, soalnya belum ada uangnya. Di lain tempat awak media pun melanjutkan mengonfirmasi kesalahan satu wali murid Ibu Sasi masih berada di Dusun Sukaresmi yang diperintah oleh pihak sekolah untuk mengumpulkan uang komite Rp300.000 yang ada di Dusun Sukaresmi. Namun anehnya Ibu Sasi bukan selaku pihak sekolah atau komite SDN Sukorahayu yang di kepala sekolahnya bernama Fatmawati. Ketika awak media menanyakan sudah berapa wali murid yang telah membayar, Ibu Sasi mengatakan sudah ada kurang lebih 5 orang dari 70 siswa dan yang bertanggung jawab dari pihak sekolah Pak Imron dan Ketua Komite SDN Sukorahayu. Malam Bu, maaf saya bicara dengan Ibu siapa Bu? Bu Sasi di alamat Sukorahayu, wali murid ya. Maaf Bu, di sini kan satu hal yang saya pertanyakan Bu. Di sini saya dengar ada pungutan biaya sebesar 300.000, 100.000 untuk perpisahan, 200.000 untuk paping ya. Apakah benar? Benar. Tapi saat ini dibatalkan ya. Kenapa Bu bisa dibatalkan dari pihak sekolah? Di dalam bentuk waktu itu ya ada tarikan seperti itu. Udah ada yang bayar? Udah. Ada berapa orang yang bayar? Tahu berapa ya itu Pak? Kayak 2 orang atau 1 orang gitu loh Pak. Tapi kan kita sepakatan bersama Pak. Kesepakatan bersama. Iya. Oh iya, oke, kesepakatan bersama. Apa paksaan gitu loh Pak. Betul, kesepakatan bersama. Untuk kesepakatan bersama untuk penarikan uang tersebut. Ya, tapi satu hal lagi Bu. Apa Ibu tahukah untuk sekolah tersebut ada bantuan dari pihak pemerintah atau bagaimana, Ibu tahu tidak? Dana bos dalam Ada dana bos tidak? Baik dari pemerintah daerah ataupun dari pusat, nggak tahu Ibu selama ini. Ada. Di sini untuk dana tersebut katanya kan dikumpul dengan sampean. Sampean di sini kan saya lihat bukan selaku sekolahan ya, atau komite ya, bukan ya. Wali murid saja. Itu dasar perintah siapa kok bisa ngumpul ke sampean? Dari pihak sekolah ya. Itu berarti penarikan tersebut melalui satu orang dalam per dusun ya. Yang satu dusun ini ngumpul ke sampean semua, nanti sampean yang store ke sana gitu ya. Tapi sampean tidak ada upah atau pada itu tidak ada ya? Tidak ada ya. Oke. Pihak sekolahnya itu siapa yang kan ada Pak Imron. Pak Imron, pihak sekolah berarti Pak Imron ya, yang waktu kumpulan itu. Banyak sih pada Pak Tona juga Pak. Di dalam waktu kumpulan itu Bu, ini mohon maaf ya, itu kan ada iuran, katanya kan iuran yang sebesar 300.000 tadi ya. Itu yang sudah bayar, kalau boleh tahu nih Bu, setahu Ibu udah siapa-siapa nih yang tadinya sudah bayar? Bu Kaya, Pak Roso, Bu Alpia, sama Ibu Rini. Ibu ini berarti orang 4 yang sudah bayar. Yang itu sebagai wali murid ya, anak murid yang di sekolah di SD negeri situ ya. Itu yang dusun sampean saja ya? Iya, cuma itu. Dusun berapa ini Bu? Dusun berapa? Oh, yang khusus dusun 3 melalui sampean aja ya. Nah, setelah hari ini dengar kabar lagi ada perkumpulan wali murid lagi di SD negeri itu, ya kan? Itu dengar kabarnya lagi mana iuran itu dibatalkan, mana yang sudah bayar dikembalikan uangnya. Itu yang nyuruh kumpulan lagi, yang berbicara seperti itu siapa dari pihak sekolah? Dari Bapak Komite atas nama? Dan satu lagi Bu, itu kan dibatalkan, dikembalikan, itu penyebabnya Bu bisa dibatalkan produk itu? Ya, katanya kan nggak setuju Pak, ada yang nggak setuju juga nanti membawa nama baik sekolah karena kan dikatakan aja nggak ada perpisahan. Dan juga saya dengar di sini ada bahasanya ada musuh dalam selimut, duri dalam daging. Duri dalam daging. Benar? Benar itu. Oh, enggak tahu. Atas nama kepala sekolah SD negeri Sukorahayu itu siapa Bu? Bu Fatmawati ya. Ibu Fatmawati ya, kepala sekolahnya ya. Oke, terima kasih banyak Bu ya. Terima kasih ya Bu ya.
Namun berbeda halnya salah satu wali murid bernama Kholik dalam pengakuannya, mengatakan bahwa ada pengembalian dana tersebut karena ada musuh dalam selimut atau duri dalam daging, ungkap Kholik. Ini saya mendengar ya, ada kembalian uang dari pihak komite kepada wali murid. Itu uang apa, Pak? Itu uang, bahasanya uang perpisahan 100.000, Ya. bahasa bangunan Paping 200.000. Jumlahnya? Jumlahnya itu 73. Jumlah orangnya ya? Ya, Bukan jumlah yang bukan jumlah muridnya. Ya, bukan. Kalau di total semuanya jumlahnya itu 21 juta. 21 juta. Ya. Itu berarti per orangnya, Per orangnya. ditarik 300.000. 300.000 200.000 untuk paping, untuk Paping. yang 100.000 untuk perpisahan. biaya perpisahan. Biaya perpisahan sekolah. Itu yang ditarik kelas berapa aja, Bapak? Kelas 6. Kelas 6 ini ada 2 ruangan, A dan B. A dan B. Itu kena semua tuh, Bapak? Kena semua. Kalau dari awal pas hari Rabu kemarin itu kan ada undangan. Setelah itu deal, saya pertanyakan. Nah, setelah saya pertanyakan, itu dia itu merasa ketakutan atau gimana? Itu pas hari Senin ini tadi saya dipanggil. Nah, saya nggak tahu ada urusan apa dipanggil. Apa dipanggil, Pak? Seperti apa, Pak? Dipanggil katanya suruh kumpulan lagi. Ya. Setelah saya datang ke sana, ternyata itu ada penggagalan atau pengembalian dana yang 300. Penyebab dan pesebabnya dia bisa uang tersebut dikembalikan itu kenapa, Pak? Katanya menyalahi aturan bahasanya. Menyalahi aturan? Nah, karena itu kan ya memang kalau saya dengar-dengar cerita atau kawan-kawan sering cerita, itu kan bahasanya penarikan dari wali murid itu kan tidak diperbolehkan. Betul. Makanya saya mengasih penjelasan kayak gitu, apa dia ketakutan atau enggak, saya kurang tahu. Gitu Nah, ya. terus komite itu mengatakan bahwa ada musuh dalam selimut. Kata si komite. Ketua Komite sendiri itu siapa, Pak? Pak Hartono. Pak Hartono ya. Pak Hartono. Nah, kata Pak Hartono, beliau mengatakan di sini ada musuh di dalam selimut. Ya. Oke. Dan harapan sampean sendiri, Pak, untuk ke pemerintahan itu gimana, Pak? Ya, maksud saya gini, kalau harapan saya ya tolong dipertegas, kalau yang namanya iuran untuk sekolahan SD itu jangan diperparah kayak gitu. Nah, kalau 300 ini buat saya orang yang nggak punya itu kan parah, Pak. Ya. Jadi maksud saya tolonglah untuk pemerintah mengasih acuan atau wawasan kepada kepala sekolah dan ketua komite. Ketua komite. Itu harapan saya, Pak. Permintaan sampean kepada pihak kepala dinas pendidikan. Ya. Saya minta dikasih arahan buat kepala sekolah dan ketua komite itu kalau memang itu ada larangan nggak boleh menarikin dari wali murid, ya itu tolong dikasih arahan atau dipertegas. Begitu ya. Jadi jangan nanti kita sebagai masyarakat kecil, masyarakat bawah itu yang jadi korban, Pak. Gitu, oke. Nah, terima kasih banyak, Bapak. Iya. Lagi, Pak. Iya. Apakah sampai ada bukti-bukti yang bahasanya kumpulan tersebut yang mengatakan pembatalan atau pertama yang mulai pemungutan tersebut? Kalau dari pertama pemungutan itu saya ada bukti, bahkan foto orang yang membayar pun saya memang motonya dari belakang itu ada. Cuman untuk pengembalian ini karena saya nggak bawa HP, saya nggak ada bukti untuk pembuktiannya itu. Pembuktian itu Cuman ya. Sudah ada salah satu kawan itu juga mengatakan bahwa kurang setuju dengan permasalahan itu. Permasalahan itu. Ya. Video-videonya masih ada, Pak? Masih Foto-fotonya. Nanti saya minta, Bapak ya. Iya, siap. Oke. Dusun Sukorahayu, Dusun Sekaresmi, Desa Sukorahayu, Sukorahayu, Dusun Sukaresmi ya. ya. Maaf, Bapak, di sini satu hal yang saya pertanyakan, Pak. Di sini kan saya dengar desas-desusnya ada penarikan dana sebesar 300, 100-nya untuk perpisahan, 200 itu untuk paping, Pak. Apa benar, Pak, itu awal, Pak? Kalau awal mulanya kan saya nggak ikut dalam musyawarah, cuma Ya. keterangan dari pihak yang ikut musyawarah mengatakan seperti itu. Gunaannya satu untuk perpisahan, dan lagi untuk kegiatan paping atau lokasi halaman sekolahan yang sering kebanjiran. Ya. Gitu.
Dan satu hal lagi Pak, katanya hari ini ada pembatalan Pak ya? Nah ya, Pembatalan seperti apa Pak? tadi kan kita musyawarah, panggil pihak desa, pihak sekolahan, Ya. pihak komite secara mendadak. Ya, Kemudian saya pun mewakili wali murid atas Ya. nama Wisnu Agung Dwi Cahyo, itu anak saya di kelas 6. ya, Saya datang ke balai desa, ke sekolahan. sekolahan ya. Nah, Oh, berarti itu diperuntukkan untuk kelas 6 ya? Oh, 6. Perpisahan. iya. Nah, Jadi, sampai di sana keterangan dari ibu kepala sekolah cuma menerangkan, dia tidak menerangkan masalah pembatalan. Cuma dia mohon maaf atas kejadian yang mungkin kemarin tidak menyenangkan hati. Nah gitu kan. Jadi nah setelah ibu itu meminta maaf, kemudian berdirilah Pak Ketua Komite, Pak Ya. Hartono. Ya. Dia menyatakan bahwasanya untuk kemarin dengan kesepakatan wali murid, Ya. masih yang tadi dia sampaikan, Ya. itu untuk kegiatan penarikan dana yang untuk paping maupun untuk perpisahan itu dibatalkan. Jadi ibu-ibu yang sudah membayar silahkan menghubungi bendahara untuk diminta kembali. Yang sudah bayar, Tapi yang belum kan enggak. tapi untuk atas nama wali murid ya Pak ya? Ya, wali murid kelas 6. Atas nama siapa tadi muridnya Pak? Malah kurang paham yang untuk sudah membayar. Atau ini anak Bapak sendiri? Kalau saya kan belum membayar, Wisnu Agung Dwi Cahyo. Belum bayar, Pak ya? Belum. Jadi kalau saya nggak merasa membayar kan belum dikembalikan. Betul. Tapi yang sudah membayar suruh menghubungi ke bendahara itu di sekolah apa Pak? di SD Negeri Sukorahayu. SD Negeri Sukorahayu Pak ya. Bahasa yang nggak saya belum maklumi, bahasa ada kata duri dalam daging maupun musuh dalam selimut. Duri Nah, dalam saya daging menanyakan atau musuh dalam itu selimut. seperti apa keterangannya, mohon nanti diperjelaskan. Oke. Saya bicara dengan Bapak siapa nih Pak? Pak Adi Sumari. Oke, terima Saya kasih wali banyak. murid kelas 6 juga atas nama Wisnu Agung Dwi Cahyo. Oke, terima kasih banyak Bapak ya. Sama-sama. Oleh karena itu pelaku pungli di sekolah jika terbukti dapat terjerat hukuman pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12E dengan ancaman hukuman pidana 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Pelaku pungli bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan. Pelaku pungli berstatus PNS bisa dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Sedangkan hukuman administratif bagi pelaku pelanggaran maladministrasi termasuk bagi pelaku pungli bisa dikenakan Pasal 54 hingga Pasal 58 dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penurunan pangkat, penurunan gaji berkala hingga pelepasan dari jabatan. Mr. Joe Lantai News TV melaporkan.